Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat ini sebelum masuk Islam, beliau adalah salah seorang tokoh Yahudi, yaitu rahib Yahudi atau pendeta Yahudi. Setelah Islam, dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa sahabat Abdullah bin Salam ini salah satu yang dijamin masuk surga. Hadis ini didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah pada awal pertama kali hijrah. Ketika datang, maka para orang-orang penduduk Madinah itu berkata, "Qadima Rasulullah, Rasulullah telah datang." Maka Abdullah bin Salam juga ikut menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka pada saat itulah beliau berkata, "Fakana awwala ma sami'tu yaqulu ya ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Pertama kali yang saya dengarkan Rasulullah bersabda pada saat itu di halayak keramaian, Rasulullah itu istilahnya ya berpidato. Yaqulu ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam keselamatan. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan salam assalamualaikum saja, tidak. Tapi salam di sini adalah kedamaian. Bagaimana umat Islam itu menjaga kedamaian. Kedamaian kepada siapa? Kepada semuanya. Kita ingat bahwa misi Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada alam semesta. Yang damai itu bukan hanya manusia, tapi termasuk makhluk-makhluk yang lain juga ikut damai dengan kedatangan kita. Kita disuruh untuk menyebarkan kedamaian itu. Sehingga sebagai orang muslim, jangan menjadi orang yang menebarkan kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jelas Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tusitu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketika orang-orang yang membuat kerusakan itu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan, tapi dia innama nahnu muslihun, saya enggak membuat kerusakan, saya membuat lapangan kerja. Tapi dengan membabat hutan, sehingga apa yang terjadi? Akhirnya terjadi bencana. Itu artinya tidak menebar kedamaian. Nah, konsep Islam itu adalah menebar kedamaian kepada siapapun. Dengan membabat hutan ketika terjadi bencana tidak seimbang dengan yang dihasilkan. Untuk mengcovery dari bencana itu lebih banyak daripada dia membuat lapangan kerja itu. Maka bagaimana bisa memberikan lapangan kerja tapi tidak usah untuk merusak lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'atimut ta'am. Wa'atimut ta'am, berilah makanan orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan, berilah makanan. Ketika ada orang yang minta makan, maka kasih makan. Tidak usah orang yang minta makan kamu tanyain KTP-nya mana, kesuwen itu. Saya sudah belum makan dari pagi, ya udah dikasih aja wa'atimut ta'am. Jangan sampai ada kayak anekdot itu, ketika orang minta makan, orang peminta minta makan, "Bu, minta makan." Dijawab, "Belum masak." Kalau enggak belum masak ya minta minum. Ya wae belum masak, belum godok. Kalau gitu ya minta uang recehnya, randuwe dit receh.
Maka si pengemis ini dengan entengnya, kalau gitu ibu ikut saya aja. Kenapa kau ikut saja? Ikut kamu kemana? Ya ikut ngemis. Ibu nggak punya apa-apa, ya ayo melu ngemis sama saya. Cuma anekdot. Itu watimut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Sehingga silaturahim antara saudara, antar teman itu disambung. Dan yang keempat, wasallu pennasuniyam, dan sholatlah di malam hari pada saat orang itu pada tidur. Sholat apa ini? Sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Kalau bisa melakukan 4 hal ini oleh Rasulullah, menebarkan kedamaian, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, menjalin silaturahim, dan sholat pada saat malam hari, pada saat orang lain tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka silahkan masuk ke surga bisalam, dengan selamat. Ingat untuk yang terakhir, orang sholat tahajud itu jangan sampai meninggalkan sholat jamaah subuh. Sebaik-baiknya sholat tahajud itu tidak bisa mengalahkan kebaikan jamaah sholat subuh. Suatu ketika sahabat Umar ketika menjadi imam sholat pada masa beliau, itu dilihat ketika salam itu ada salah satu sahabat yang biasanya sholat jamaah subuh tapi tidak kelihatan. Waktu siang hari akhirnya ketemu, ditanya oleh sahabat Umar, tadi subuh kemana kok nggak kelihatan? Oh maaf Sayyidina Umar, saya sebenarnya sudah bangun malam, sudah sholat, tapi setelah sholat saya ketiduran. Tahu-tahu orang-orang pada sudah selesai sholat jamaah subuh. Maka oleh Sayyidina Umar dikatakan, kayak gitu itu kamu mencari barang kecil, meninggalkan barang yang besar. Kok bisa? Kita ingat sabda Rasulullah SAW, man sholat subha fi jama'atin faka'annama qomal lail kullaha. Barang siapa yang sholat jamaah subuh, maka dia seperti qiyamul lail, orang yang sholat tahajud sepenuh malam. Sepenuh malam. Kalau orang sholat tahajud saja paling 2 rakaat, paling 4 rakaat, paling 12 rakaat. Tapi kalau orang yang sholat subuh berjamaah, dikatakan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, seperti orang yang qiyamul lail sepanjang malam. Sehingga tidak ada bedanya, orang boleh untuk melakukan sholat jamaah, sholat sunnah tahajud, tapi jangan mengesampingkan sholat subuh berjamaah. Kembali lagi kepada tema bahwa 4 hal inilah yang salah satu yang menyebabkan orang masuk surga, bisalamin, dengan selamat. Semoga saja kita mampu untuk mengerjakannya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.